Budi itu singkatan, Bu. Budi itu baca untuk dapatkan informasi. Saya sudah literasi. Makanya singkatan supaya memudahkan, kan ini patatan gurunya untuk memudahkan dihafal. Iya, untuk mudah dihafal. Oke, baik. Nah, kemudian dari riwayat yang kita ketahui juga di samping sebagai guru, kepala sekolah, juga menjadi dosen-dosen tamu ya di berbagai perguruan tinggi. Ya. Nah, kira-kira apa yang membedakan fokus dari dosen dan juga kepala sekolah atau guru? Ya, memang Apa betul. sama atau tidak Ya, memang kira-kira? betul ya, saya jadi untuk mengupdate ilmu itu kan harus disebarkan itu kan. Karena mengajar kan di level manapun lah tidak ada masalah, mau di perguruan tinggi mau di, sehingga supaya saya belajar gitu kan. Nah, ketika saya harus mengajar di perguruan tinggi tentu saja dua hal yang berbeda antar praktisi dengan akademisi gitu kan. Saya sebenarnya saya orang lain menyebutnya apakah akademis atau praktisi kan gitu kan. Sebab di satu sisi saya sebagai praktisi, istilahnya akademisi. Nah, hal yang menarik yang membanggakan bagi saya justru saya bisa bisa membandingkan Dua dunia ya, empirik antara dan empirik dengan dunia akademik. Justru akan lebih kuat. Jadi si mahasiswa itu di samping diberikan teori secara teoritik, secara akademis juga ada nih sebenarnya pengalaman di lapangan seperti ini. Jadi mereka itu berpikir. Jadi dua hal yang berbeda. Dan justru menurut saya kalau dosen dari praktisi itu kan lebih hebat. Menurut saya bukan karena saya dosen, sebab dia di samping memberikan teori juga pengalaman empiriknya seperti itu. Makanya di program kementerian itu kan ada dosen apa namanya? praktisi mengajar. Praktisi mengajar ya. Iya. Itu maksudnya untuk itu. Untuk memperkuat di level di tataran praktisinya, di tataran empiriknya. Jadi kalau di kampus kan hanya melambung-lambung teori walaupun bisa ada PKE itu kan terbatas sebenarnya. Tapi kalau langsung diajarkan oleh praktisi itu dua positif sekali menurut saya. Jadi dua hal yang berbeda ini jadi memperkuat memperkuat pemahaman mahasiswa gitu Pak. Oke. Ya. Ya, betul memang Hmm, sebagai jembatan ya, ya. sebagai bridging Hmm, antara ya. empirik dan Ya. teoritik ya. Luar biasa ini. Dan bisa diimplementasikan di sekolahnya sendiri ya. Bisa jadi sekolah bisa mengundang Hmm, praktisi-praktisi misalnya tukang las hmm. ngajar di sini, tukang rias ngajar di sini, itu kan Pernah dilakukan ya? mau baru Pak mau Budi baru mau. Tapi kalau di eskul sudah, udah di sekolah ya? sudah. Ahli musik ngajar musik di sini. Iya, iya, iya. Ahli apa? Ahli drum band ngajar di sini. Ya kan sekarang ada yang disebut dengan inquiry kolaboratif juga Ah, di situ info kan? info itu di sana. Betul, betul, Pak. Inquiry kolaboratif kan? Ya. Oke, baik. Loncat. Oh, banyak ya. Ini perannya banyak itunya sebenarnya. Ya, Nah, ya. sekarang juga kan Pak Ya. Budi juga kan aktif di berbagai Ya. organisasi. Ya. Nah, kontribusi apa kita? Ya. Apakah literasi mutlak atau bagaimana nih? Di aksi, di Ya. PGRI, Ya. di AGP, di Ya. Dewan Kebudayaan dan sebagainya. Bagaimana nih? Ya, karena saya backgroundnya di literasi, jadi saya selalu mewarnai dengan itu, dengan nilai-nilai literasi. Jadi literasi itu sebenarnya tidak diartikan sebatas baca tulis, ya. Dalam konteks yang lebih luas itu literasi itu kan menyangkut semua dimensi manusia, masalah kebudayaan itu sebenarnya di literasi. Mengapa budaya kita misalnya apa terkalahkan dengan atau misalkan banyak dirampas oleh negara yang lain, banyak diakui oleh negara lain. Kemudian disiplin kita membuang sampah sembarangan di jalan raya itu masalah literasi sebenarnya. Dalam konteks yang lebih luas itu literasi itu hanya baca tulis. Dalam masalah politik itu literasi. Mengapa politik kita seperti ini? Masalah korupsi, masalah literasi sebenarnya. Jadi menurut saya kalau literasi sudah hebat, semua dimensi kehidupan juga kan hebat. Nah, peran saya di organisasi itu selalu mewarnai bagaimana teman-teman supaya berliterat, punya literasi yang kuat. Gitu kan. Seperti misalnya di Dewan Kebudayaan, saya sebenarnya bukan pengurus di Dewan Kebudayaan itu sebagai penasehat atau pakar lah kalau istilah teman-teman. Kalau saya tidak merasa menjadi pakar,
diberi pertimbangan, memberikan pertimbangan kepada saya bagaimana ini seperti ini. Ya saya selalu mengarah ke hal yang sifatnya literasi, gitu kan. Kemudian di PGRI juga sama ya, kegiatan-kegiatan literasi selalu dikembangkan. Di aksi juga sama. Bahkan di aksi itu saya pernah mengkaji regulasi Permen nomor 7 2025, Hmm. terutama kaitan dengan masa bakti kepala sekolah kan sedang rame ya di regulasi itu. Saya kaji atas nama aksi Kabupaten Garut. Itu Siap. Pak. Oke. Hmm. Baik. Nah, udahlah organisasi Hmm. ya. Hmm. Nah, kemudian penghargaan juga kan banyak ya, Hmm. dari level nasional, Hmm. provinsi, kabupaten dan seterusnya. Apa makna penghargaan dari siap level tadi? Ya, penghargaan itu sebagai bukti ya bahwa saya berkarya. Itu di Hmm. situ yang pertama. Yang kedua, penghargaan itu apresiasi dari pihak-pihak lain bahwa saya melakukan sesuatu yang menurut mereka punya andil besar untuk pengembangan pendidikan gitu kan. Dan penghargaan itu tentu saja sebagai apa ya penyemangat tidak hanya bagi saya pribadi tapi juga bagi teman-teman baik waktu di SMP 2, di SMP yang lain-lainnya termasuk di SMP sini. Dari sekian banyak penghargaan yang diperoleh, mana yang paling berkesan? Yang paling berkesan itu pada saat saya menerima penghargaan dari Pak Gubernur Pak Hmm. Ahmad Heriawan Hmm. 2017 sebagai PNS berprestasi atau PNS teladan yang punya inovasi lah judulnya. PNS teladan yang punya inovasi tingkat Jawa Barat. Yang kompetitornya itu dari berbagai ASN, berbagai ini apa instansi. Hmm. Mengapa sangat berkesan? Sebab hadiahnya umroh Oh, ibadah. umroh ya. Ya, saya tidak melihat level nasional ini pokoknya ya kalau kalau di level kan nasional inspiratif itu Iya, 2022. makanya. Nah, Iya. ya, tapi yang paling berkesan bagi saya awalnya begini Bu, itu waktu itu kan penghargaannya mau ke Swedia, ke Belgia, ke Swedia. Tapi ketika saya pulang dari Jakarta ditelepon oleh Ibu Ima ya di BKD, Pak, Bapak tidak jadi ke luar negeri katanya. Kenapa Bu? Tapi jangan khawatir, Bapak tetap ke luar negeri. Tapi ke umroh boleh Pak ya? Wah, alhamdulillah. Itu yang dicari-cari itu. Akhirnya 2017 berangkat ke sana. Nah, 2017. Nah, di samping tadi 2019 saya jadi ini kepala sekolah berprestasi Jawa Barat. Iya, iya. Nah, kepala sekolah itu juara kedua. Hmm. Ya kedua itu. Umroh lagi enggak? Enggak, itu mah karena 2019 haji, Haji, saya oh berangkat iya. hajian. Haji. Itu Bu ya. Iya. Januari. Iya, tuh. Alhamdulillah. Oke, 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 baik. Nah, sekarang kan apa kurikulum sekolah itu kan Hmm. berubah-ubah ya. Ya, Kalau saya penyempurnaan lah, bukan perubahan ya. ya. Mulai dari K13, kurikulum Hmm. merdeka, sekarang kan dikembangkan kurikulum nasional yang masih berbasis Diplomat. kurikulum merdeka. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Bapak Budi terkait hal tersebut? Tantangannya apa kira-kira? Ya, yang pertama sebuah perubahan itu sebuah keniscayaan. Ya, tidak ada yang abadi di dunia ini. Perubahan itulah yang karena memang menurut saya yang namanya kurikulum itu berubah. Kan dunia juga berubah. Produk kurikulum itu kan digunakan oleh masyarakat. Masyarakat sudah di Z ini baru di B. Ya, kurikulum harus berubah. Nah, yang menjadi persoalan, nah ketika mengenal perubahan itu kadang-kadang guru-guru kita, nah teman-teman kita di lapangan, wah apa ini ada lagi dan seperti itu kan. Nah, tantangan yang terbesar ketika ada perubahan kurikulum, perubahan kebijakan ini, dan tadi bagaimana mengubah pola pikir teman-teman guru di lapangan, ya. Dan tantangannya ketika perubahan kurikulum Kurtilas, Merdeka, kemudian sekarang nasional yang berbasis Merdeka. Yang pertama tantangannya kompetensi guru, kompetensi guru. Karena sebagus apapun kurikulum atau regulasi, kalau gurunya tetap tidak berubah, tidak akan berdampak. Yang kedua, dilihat dari sisi kepala sekolah tadi. Kepala sekolah itu harus memposisikan sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian tidak meratanya sarpras, kemudian
letak geografis kita yang kadang-kadang. Makanya saya berpikir bagaimana kalau kurikulum kita itu menggunakan pendekatan kurikulum kewilayahan supaya benar-benar sesuai dengan wilayahnya posisi seperti itu. Kalau sekarang kan masih dianggap sama semua nih. Iya, Jadi ketimpangannya sering terlihat. kelihatan Itu jomplang ya. kelihatan jomplangnya Mm. antara timur dan saya dengan Pak Tatang nih dulu di program kemitraan, Pak ya. Iya. Kemitraan saya kan menjadi fasilitatornya ke wilayah timur, membawa kepala sekolah dari barat. Wah, jauh. Jauh, Pak, Bu, ya. Jadi yang paling penting bagi bagi saya menurut saya itu ada kurikulum kewilayahan. Supaya sesuai dengannya. Itulah yang namanya diferensiasi dalam Iya. konteks nasional, dalam konteks Manajemen kurikulum, dalam manajemen konteks pengelolaan sekolah manajemen. ya. Jadi diferensiasi itu tidak hanya dilakukan oleh guru pada melayani siswa, tapi pemerintah dalam melayani ke wilayah yang beragam ini. Tidak mungkin ini Jakarta tidak mungkin disamakan dengan Papua atau apa, tidak mungkin itu kan. Nah, yang terjadi sekarang itu ya sama, semuanya sama. Padahal posisi daerahnya berbeda-beda. Oke. Ya. Nah, yang harus dilakukan kepala sekolah menyikapi hal tersebut bagaimana? Menyikapi hal, Ya, perubahan-perubahan tadi ya. ya, Nah, yang seharusnya kan ada kurikulum kewilayahan, ya, tapi kan ya, kebijakannya ya, demikian. Ini ya. bagaimana kira-kira? Ya, bagi saya di sini khususnya Mm. selalu memberikan apa ya, apa kepada Bapak Ibu guru pemahaman, memahamkan ya tadi ya bahwa ini kita perubahan itu ke sebuah keniscayaan. Kita hanya apa? Penerima kebijakan bukan penentu kebijakan. Bagaimanapun juga harus kita ikuti saja gitu kan. Nah, kemudian dari perubahan ini ya Bapak Ibu guru dituntut untuk terus belajar, memahami regulasi yang baru gitu kan. Karena bagaimanapun juga kalau kita tidak belajar dia akan ketinggalan. Sekarang misalnya ada pendekatan deep learning, Hmm. ya mau tidak mau kita harus belajar kan. Nah, hanya sebagai kepala sekolah tentu saja harus memfasilitasi, Iya. mendorong dengan berbagai cara, dengan mendatangkan pengawas ke sini, ahlinya ke sini, atau misalnya pendekatan pembelajaran teman sebaya, kan ada 3 orang yang sudah dilatih. Hmm. Nah, itu perdayakan ya untuk melatih teman-temannya. Biasanya kalau dilatih oleh kepala sekolah, biasanya guru itu bagaimana ya, bukan tidak mau, apa canggung dan lain sebagainya. Segan, Tapi kalau segan. segan, tapi kalau oleh teman-temannya kan bebas bertanya, ini bagaimana. Nah, gitu seperti itu, Pak. Baik. Nah, harapan terakhir ya. Ya. Harapan bagi guru-guru muda bagaimana nih? Harapan bagi guru-guru muda, ya karena mereka itu masih panjang Ya. lalakon, masih Mm-mm. panjang apa. Nah, tentu saja harus terus ya tadi ya, harus mau belajar, mau bertanya, jangan cepat puas dengan apa yang sudah didapatkan hari ini. Hmm. Kemudian jangan lupa ibu dan bapak semua tuh harus memiliki 4 kompetensi. Itu harus ditingkatkan. Yang pertama kompetensi pedagogik, Ya. artinya harus belajar bagaimana melayani siswa, menguasai kelas, memahami karakter murid, gitu kan, memahami konsep-konsep pendidikan, belajar supaya punya kompetensi pedagogik, ya. Kemudian kompetensi profesional, guru harus memahami konten yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau guru IPA belajar lagi IPA, ilmu itu berkembang, berubah. Jangan puas pada saat waktu kuliah, harus Hmm. belajar supaya lebih meningkat profesionalismenya kan begitu kan, update, ikut seminar, ikut MGMP, ikut apa, gitu kan. Kemudian yang ketiga kompetensi sosial, gitu kan. Guru harus gaul, guru harus bertemu dengan teman-temannya di organisasi, harus campur, harus ikut berpartisipasi dari sebuah event kegiatan, sehingga akan berkembang. Jadi tidak bisa di musim sekarang itu hidup sendiri, dibangun jejaring dengan siapapun melalui organisasi. Itu kan jangan bicara level ini pokoknya masih organisasi dan itu akan digunakan untuk ajang silaturahmi. Yang keempat, kompetensi kepribadian. Seorang guru itu yang digugu dan ditiru. Bagaimana guru berperilaku, bagaimana guru melaksanakan hubungan sang pencipta dengan sang holiknya,
Karena bagaimanapun kita, bagaimanapun juga guru itu ya guru, tidak bisa sembarangan berperilaku tidak baik gitu kan, karena akan ada siswa yang akan mencontohkan. Iya. Nah, jadi 4 kompetensi itulah yang harus dikembangkan terus oleh Bapak guru, Bapak Ibu guru, terutama guru-guru muda. Iya. Makanya ada program apa Pak yang guru muda ya inklusif, bukan inklusif. Induksi. 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 Nah, Program induksi. program induksi itu pembimbingan dari guru senior kepada guru muda. Dibimbing, diarahkan. Bahkan kalau bisa di sekolah itu ada guru model, ada lesson study, guru muda nonton. Di sini sudah dilakukan. Ada open class. Jadi open class dari teman-teman yang sudah pembelajaran mendalam dilihat oleh guru-guru, termasuk guru muda. Bagus. Nah, gitu Pak ya. Jadi guru muda itu luar biasa. Hanya jangan jadi istri muda. Itu mah nggak bisa. Wah, itu ya. Nah, baik. Ya. Jika kisah perjalanan panjang Pak Budi itu ya, nanti ditulis kembali oleh generasi yang akan datang, kalimat apa yang kira-kira cocok disematkan? Ya, jika perjalanan panjang ini kan ditulis oleh generasi muda nanti, kalimat apa yang cocok untuk menggambarkan Pak Budi kira-kira? Ya, kalimat agar dikenang ya, agar selalu dikenang. Ya. Kalimat yang cocok mah, ini Budi selalu berliterasi. Iya, ini Budi selalu berliterasi. Mengapa Bu ini Budi? Ibu mungkin tidak, ini Pak Tatang pengalaman. Di era 90-an itu ada buku namanya judulnya Ini Budi. Betul. Karangan Ibu Raup, orang Minang. Itu legendaris buku itu. Dan nama tokoh saya Budi, Wati, Ani, Harun, Pak Harun. Ini Ibu Budi, ini teman Budi. Wati dan Budi pergi ke sekolah. Dulu saya cukup terkenal, tapi saya sekarang tidak terkenal lagi. Jadi ini Budi selalu berliterasi. Saya selalu berpesan, Kang, jadi ke siapapun juga ya. Kalau usiamu tidak sepanjang dunia, usia kita kan terbatas. Maka sambungkanlah dengan karya tulis. Jadi kalau dengan karya tulis, kita sudah meninggal, tulisan kita akan selalu dibaca orang. Itulah yang hakikat dari panjang usia itu begitu. Jadi Pak Tatang suka menulis, saya suka menulis, Ibu juga suka menulis, Ibu suka menulis. Tulisan kita akan menjadi amal, ladang amal yang pahalanya akan terus mengalir. Jika usiamu tidak sepanjang dunia, maka sambungkanlah dengan karya tulis. Kalau ingin dikenal dunia, maka menulislah. Kalau ingin mengenal dunia, maka membacalah. Oke, luar biasa ini ngobrol-ngobrol nih dengan tokoh yang sangat luar biasa ya buat kita ya, inspiratif nih. Ini bagi yang generasi muda. Ya, ini Ibu Latifah nih. Iya, kalau saya kan sudah kolotnia. Kolotnia sama. Kolotnia. Mungkin Mangga Ibu, pada Nawi Handai terakhir sebagai closing statement. Closing statementnya apa ya? Mungkin untuk kami yang generasi muda sangat terinspirasi gitu. Saya yang dengarnya juga ternyata banyak yang guru-guru di luar atau kepala sekolah bahkan yang punya semangat tinggi untuk tetap berliterasi. Bahkan saya kaget buku Bapak ternyata banyak sekali gitu. Ini juga sebagai motivasi kita yang muda bahwa kita tidak stuck di sini-sini aja dan menjadi penikmat. Karena kebanyakan anak muda sekarang itu menjadi penikmat karya luar gitu ya Pak. Lebih senang baca novel luar. Ternyata di dalam pun di karya tulis kita di negeri sendiri pun banyak yang bisa kita baca. Dan ini juga salah satu media belajar saya. Kebetulan saya juga memang sangat minim literasi gitu ya Pak. Sangat sulit untuk menyukai membaca dari zaman sekolah. Jadi ini masih tahap sambil belajar gitu Pak. Ini salah satu belajar juga Bapak sangat spesifik karena Bapak bisa sehobi itu untuk berliterasi gitu Pak. Iya. Dimanapun bertugas, di situ literasi digagas. Itu nonsens. Iya.